Saudara-saudari, sehubungan dengan pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman kerajaan, mari kita baca beberapa ayat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, di akhir zaman, Kristus memakai berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, serta membedah firman dan perbuatannya. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia harus menaati Tuhan, setia kepada Tuhan, dan hidup dalam kemanusiaan biasa, serta hikmat dan watak Tuhan, dan lain-lain. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan karena manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak begitu saja menjelaskan sifat manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkannya, menanganinya, dan memangkasnya sekian lama. Cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan kata-kata biasa. Tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti ini yang dianggap penghakiman. Hanya melalui penghakiman seperti ini manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya untuk taat kepada Tuhan. Dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Amin. Tujuan pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia akan wajah sejati Tuhan dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia memahami lebih dalam kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan rahasia-rahasia yang tidak dapat dipahaminya. Pekerjaan ini juga membuat manusia mengenali dan mengetahui hakikat yang rusak dan akar kerusakannya, serta mengungkapkan keburukan manusia. Semua hasil ini dicapai melalui pekerjaan penghakiman. Karena substansi pekerjaan ini adalah membukakan kebenaran, jalan, dan hidup Tuhan bagi semua yang beriman kepadanya. Inilah pekerjaan penghakiman yang dilakukan Tuhan. Iya, benar. Wah, itu benar. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman dan hajaran sehingga manusia dapat mengenal Dia dan demi kesaksiannya. Tanpa penghakimannya atas watak rusak manusia, manusia tidak akan mengenal watak kebenarannya yang tidak membiarkan pelanggaran dan tidak bisa mengubah pengenalan lamanya tentang Tuhan menjadi baru. Demi kesaksiannya dan demi pengelolaannya, Dia membuka keseluruhannya untuk umum, sehingga memungkinkan manusia untuk mencapai pengenalan akan Tuhan dan mengubah wataknya dan memberikan kesaksian yang kuat tentang Tuhan melalui penampilan umumnya. Amin. Amin. Benar, itu bagus. Perubahan terjadi dalam watak manusia melalui berbagai jenis pekerjaan Tuhan. Tanpa perubahan watak manusia semacam itu, manusia tidak dapat bersaksi tentang Tuhan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Perubahan dalam watak manusia menandakan bahwa manusia telah melepaskan diri dari ikatan iblis, membebaskan dirinya dari pengaruh kegelapan. Sungguh menjadi model dan contoh pekerjaan Tuhan, dan benar-benar menjadi saksi Tuhan dan seseorang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Iya. Wah, ini sungguh luar biasa. Saudari Chen, bolehkah aku membacakan ayat? Tentu saja. Mulailah dari sini. Syukur kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, dalam pekerjaan terakhirnya untuk mengakhiri zaman,
Salah satu watak Tuhan ialah menghajar dan menghakimi. Dia menyingkapkan segala sesuatu yang tidak benar untuk menghakimi semua orang secara terbuka dan menyempurnakan mereka yang mengasihinya dengan hati yang tulus. Watak seperti inilah yang dapat mengakhiri zaman. Akhir zaman telah tiba. Semua makhluk ciptaan akan dikelompokkan menurut jenis mereka dan dibagi ke kategori berbeda berdasarkan sifat mereka. Inilah waktu Tuhan mengungkap hasil akhir manusia dan tujuan mereka. Jika manusia tidak melalui penghajaran dan penghakiman, tidak akan ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenaran mereka. Hanya melalui penghajaran dan penghakimanlah hasil akhir semua makhluk ciptaan bisa diungkapkan. Manusia hanya menunjukkan watak aslinya ketika ia dihajar dan dihakimi. Yang jahat akan dikumpulkan bersama yang jahat, yang baik dengan yang baik, dan semua manusia akan dikelompokkan berdasarkan jenis mereka. Melalui penghajaran dan penghakiman, hasil akhir semua ciptaan akan diungkap, sehingga yang jahat bisa dihukum dan yang baik diberikan hadiah. Dan semua orang menjadi subjek kekuasaan Tuhan. Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui penghajaran dan penghakiman yang benar. Karena kerusakan manusia telah mencapai puncaknya dan ketidakpatuhan mereka semakin parah. Hanya watak Tuhan yang benar yang tertanam secara prinsip pada penghajaran dan penghakiman serta diungkapkan di akhir zaman, yang benar-benar bisa mengubahkan dan menyempurnakan manusia. Hanya watak ini yang bisa menyingkap kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar. Selama akhir zaman, hanya penghakiman yang benar yang dapat mengelompokkan manusia menurut jenisnya dan membawa manusia ke dalam dunia baru. Dengan kata lain, seluruh zaman diakhir melalui watak Tuhan yang benar dalam penghakiman dan hajaran. Amin. Iya. Bukankah ini menggenapkan firman yang disampaikan Tuhan Yesus, nubuat tentang pemisahan domba dari kambing, gandum dari ilalang? Ini benar-benar suara Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Iya. Biar aku yang teruskan. Iya, baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Pahamkah kamu kini apa itu penghakiman dan kebenaran? Jika engkau sudah paham, aku menasihatkan engkau untuk tunduk pada penghakiman. Jika tidak, engkau tidak akan berkesempatan dipuji Tuhan atau dibawanya ke dalam kerajaannya." Orang-orang yang hanya menerima penghakiman tetapi tidak pernah bisa disucikan, yaitu mereka yang melarikan diri di tengah-tengah pekerjaan penghakiman, akan selamanya dibenci dan ditolak Tuhan. Dosa-dosa mereka lebih banyak dan lebih serius daripada orang-orang Farisi, karena mereka telah mengkhianati dan memberontak kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu yang bahkan tidak layak untuk melayani akan menerima hukuman yang lebih besar, hukuman yang lebih kekal. Tuhan tidak akan mengampuni pengkhianat manapun yang menyatakan kesetiaannya, tapi kemudian mengkhianatinya. Orang-orang seperti ini akan menerima pembalasan melalui hukuman dalam roh, jiwa, dan tubuh. Bukankah ini tepatnya penyingkapan watak Tuhan yang benar? Bukankah ini tujuan Tuhan dalam menghakimi manusia dan menyingkapkannya? Tuhan menyerahkan semua orang yang berbuat jahat selama masa penghakiman ke suatu tempat penuh roh-roh jahat, membiarkan roh-roh jahat ini sekehendak hati menghancurkan tubuh kedagingan mereka. Tubuh mereka mengeluarkan bau busuk mayat. Hal itu pantas sebagai pembalasan bagi mereka. Tuhan menuliskan dalam buku catatan mereka setiap dosa orang-orang percaya palsu yang tidak setia, rasul-rasul palsu, dan pekerja-pekerja palsu. Lalu ketika waktunya tiba, Dia melemparkan mereka ke tengah-tengah roh-roh jahat, membiarkan roh-roh jahat ini sekehendak hati mencemari seluruh tubuh mereka supaya mereka tidak dapat berinkarnasi dan melihat terang lagi.
Orang-orang munafik itu yang dahulu pernah melayani, tetapi tidak dapat setia sampai akhir, diperhitungkan Tuhan di antara orang fasik, supaya mereka berjalan menurut nasihat orang fasik dan menjadi bagian dari kerumunan mereka yang kacau. Pada akhirnya Tuhan akan membinasakan mereka. Tuhan menyingkirkan dan mengabaikan orang-orang yang tidak pernah setia dan tidak berusaha setia kepada Kristus. Ia akan membinasakan mereka semua pada saat perubahan zaman. Mereka tidak akan ada lagi di bumi, apalagi memperoleh jalan masuk ke kerajaan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah tulus kepada Tuhan, tetapi dipaksa berurusan dengan Tuhan, mereka diperhitungkan di antara orang-orang yang melakukan pelayanan bagi umatnya. Hanya sejumlah kecil dari orang-orang seperti itu yang akan bertahan. Sedangkan sebagian besar akan binasa bersama orang-orang yang bahkan tidak layak untuk melayani. Akhirnya, Tuhan akan membawa ke dalam kerajaannya mereka yang sepikiran dengannya. Orang-orang dan anak-anak Tuhan, serta mereka yang telah ditentukan Tuhan sebelumnya menjadi imam-imam. Itulah buah yang dihasilkan Tuhan melalui pekerjaannya. Amin. Iya, tentu saja masuk akal. Iya. Adapun orang-orang yang tidak bisa masuk ke kategori apapun yang ditentukan Tuhan, mereka akan diperhitungkan sebagai orang tidak percaya. Engkau sekalian pun pasti dapat membayangkan kesudahan mereka. Aku telah mengatakan semua yang harus kukatakan. Jalan yang engkau sekalian pilih adalah keputusan yang harus kalian buat. Yang harus engkau sekalian pahami adalah pekerjaan Tuhan tidak pernah menunggu siapapun yang tidak bisa mengikuti kecepatannya. Dan watak Tuhan yang benar tidak berbelas kasihan kepada siapapun. Amin. Iya, ya tentu saja. Luar biasa. Benar sekali. Ini kan ayatnya Tuhan. Aku tahu, aku pun berpikir begitu. Iya, tidak seorang pun kecuali Tuhan yang mampu berkata demikian. Iya benar. Saudara-saudari, mari baca ayat tentang ketentuan administratif yang ditetapkan Tuhan yang Maha Kuasa di zaman kerajaan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Aku akan melontarkan amarahku atas bangsa-bangsanya, secara terang-terangan mengumumkan perintah administratifku kepada seluruh alam semesta dan memberikan hajaran kepada siapapun yang melanggarnya. Saat wajahku berpaling kepada alam semesta untuk berfirman, seluruh manusia mendengar suaraku. Lalu melihat semua pekerjaan yang telah kuperbuat di seluruh alam semesta. Mereka yang bertentangan dengan kehendakku, artinya dia yang menentang aku dengan perbuatan manusia akan tumbang di bawah hajaranku. Akan kuambil beraneka ragam bintang di langit dan menjadikannya baru, dan berkatku, matahari dan bulan akan diperbaharui. Langit tidak akan lagi seperti sebelumnya. Segala sesuatu di bumi akan diperbaharui. Semuanya akan menjadi sempurna melalui firman-Ku. Amin. Banyak bangsa di alam semesta akan dipisahkan sekali lagi dan digantikan oleh bangsaku. Sehingga bangsa-bangsa di muka bumi akan lenyap selamanya dan menjadi suatu bangsa yang memujaku. Amin. Seluruh bangsa di bumi akan dihancurkan dan akan lenyap. Manusia di alam semesta, semua yang menjadi milik setan akan dimusnahkan. Semua orang yang menyembah iblis akan ditumbangkan oleh apiku yang menyala-nyala. Kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini, sisanya akan diubah menjadi abu. Ketika aku menghajar banyak orang, mereka yang berada di dunia agamawi dalam taraf yang berbeda kembali ke kerajaanku. Ditaklukkan oleh pekerjaanku. Sebab mereka akan melihat kedatangan yang Maha Kudus di atas awan putih. Amin.
Segenap manusia akan mengikuti golongan mereka sendiri dan menerima hajaran yang berbeda sesuai apa yang mereka perbuat. Mereka semua yang telah menentang aku akan binasa. Seperti halnya mereka yang perbuatannya di bumi tidak melibatkanku akan binasa. Sebab mereka membebaskan diri mereka sendiri, bertahan di bumi di bawah pemerintahan anak-anak dan umatku. Aku akan menyatakan diri kepada berbagai bangsa dan negara, memperdengarkan suaraku di atas bumi, memaklumkan penyempurnaan pekerjaanku yang besar bagi manusia untuk mereka saksikan sendiri. Amin. Iya. Firman ini sangat mengandung otoritas. Itu benar sekali. Ini benar. Inilah ketentuan administratif dan perintah yang ditetapkan Tuhan atas manusia. Firman ini langsung membuatku merasakan watak dan kemegahan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Benar. sekali. Inilah penampakan Tuhan. Firman yang diungkapkan Tuhan. Benar Benar sekali. sekali. Syukur kepada Tuhan. Semakin syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, setelah kita mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus itu sama. Keduanya merupakan inkarnasi Tuhan yang berdiri tegak dan berbicara kepada manusia. Keduanya mengungkapkan watak Tuhan dan hakikatnya yang kudus. Mereka menunjukkan otoritas dan identitas Tuhan dengan sempurna. Amin. Dari firman penghakiman Tuhan Yesus dan penyingkapan kaum Farisi, serta firman penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa dan penyingkapan manusia yang rusak, kita melihat bahwa Tuhan membenci dosa dan menghinakan kerusakan manusia. Benar. Kita melihat watak Tuhan yang benar dan kudus. Dan terlebih lagi, Tuhan menyelidiki kedalaman hati manusia. Dia sangat mengenali kerusakan kita. Benar. Iya, benar. Dari nasihat dan tuntutan Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa atas manusia, kita melihat harapan Tuhan atas manusia. Tuhan menyukai mereka yang jujur dan memberkati orang-orang yang sungguh mengabdikan diri kepadanya. Inilah kepedulian Tuhan dan juga penyelamatan manusia. Dari janji-janji Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia, kita bisa melihat kasih Tuhan kepada manusia. Kita juga melihat otoritas dan kuasa yang Tuhan pakai untuk memerintah takdir manusia dan menguasai segalanya. Amin. Perkataan Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa itu sama, baik dalam nada maupun cara bicara. Keduanya merupakan ungkapan watak Tuhan. Ini menunjukkan identitas dan hakikat Tuhan dengan sempurna. Amin. Saudara-saudari, mari kita pikirkan. Siapa selain Sang Pencipta yang sanggup mengungkapkan firman kepada seluruh manusia? Siapa yang bisa secara langsung mengungkapkan kehendak Tuhan dan menuntut manusia? Benar sekali. Siapa yang mampu menentukan akhir manusia? Siapa sanggup mengendalikan hidup mati manusia? Siapa yang mampu mengendalikan alam semesta dan berkuasa atas segala sesuatu? Selain Tuhan, siapa yang mampu menembusi kebenaran hakikat manusia yang rusak? Dan siapa yang mampu menyingkapkan sifat keiblisan yang tersembunyi di dalam hati kita? Itu benar. Siapa yang mampu menyelesaikan pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman dan sepenuhnya menyelamatkan kita dari pengaruh iblis? Hanya Sang Pencipta yang memiliki otoritas dan kuasa semacam itu. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan otoritas dan identitas Tuhan yang unik dan sempurna. Amin. Saudara-saudari, setelah mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua merasakan kepastian dalam hati kita. Seluruh firman ini diungkapkan Tuhan. Inilah suara Tuhan. Benar. Semua ini adalah kebenaran yang diungkapkan Sang Pencipta dalam pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Benar. Dalam hati kita langsung tercipta rasa hormat sejati kepada Tuhan. Saudara-saudari, setelah mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, apakah kalian merasakan hal yang serupa? Iya. Ini cukup membuktikan bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa dan firman Tuhan Yesus berasal dari sumber yang sama. Keduanya merupakan ungkapan roh yang sama. Keduanya adalah perkataan dari satu Tuhan kepada manusia di berbagai zaman. Bagaimana saudara-saudari? Apakah yang kukatakan benar? Iya. Benar sekali. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa menjalankan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan berdasarkan fondasi pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan segala kebenaran bagi keselamatan dan penyucian manusia.
menyatakan segala rahasia rencana pengelolaan Tuhan bagi keselamatan manusia, dan juga memberitahu kita dengan jelas tentang hakikat berbagai segi kebenaran. Firman ini membuka mata kita dan sepenuhnya meyakinkan kita. Amin. Benar. Firman dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa telah menggenapi semua nubuat Tuhan Yesus. Dan juga dalam segala firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa bagi pekerjaan penghakiman di akhir zaman, kita mengenali suara Tuhan. Benar. Dan memastikan Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Satu-satunya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang datang untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Dia datang untuk mengakhiri kekuasaan iblis di bumi, zaman kejahatan dan kegelapan. Dan untuk mengawali kekuasaan Tuhan di bumi, zaman kerajaan 1000 tahun. Dan ini mewujudkan impian indah kita untuk memasuki kerajaan surga. Amin. Luar biasa. Saudara-saudari, bagaimana pendapat kalian? Sudahkah pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman menyempurnakan semua nubuat Tuhan Yesus? Iya. Itu benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa dan firman Tuhan Yesus sama-sama memiliki otoritas dan kuasa. Benar. Siapa selain Tuhan yang mampu berbicara demikian? Iya. Benar. Jadi bagaimana? Berkat persekutuan saudara-saudari dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan jadi tahu cara mengenali suara Tuhan. Benar sekali. Kita sudah melihat bahwa firman Tuhan Yesus sungguh memiliki otoritas dan kuasa. Dan mengakui bahwa itulah ungkapan Tuhan dan suara Tuhan. Benar. Hari ini kita lihat firman Tuhan yang Maha Kuasa dan firman Tuhan Yesus itu sama. Keduanya memiliki otoritas dan kuasa. Firman Tuhan yang Maha Kuasa lebih tinggi dari firman Tuhan Yesus dan lebih menyeluruh. Benar. Benar. Dengan begitu, kita lihat Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus adalah roh yang sama, Tuhan yang sama. Kita baru saja mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menemukan dalam firman dan tuntutannya atas manusia, firman penghakiman dan firman penyingkapan, juga ketentuan administratif yang dia tetapkan serta nubuat dan janji-janjinya. Nada dan cara bicaranya identik dengan Tuhan Yesus. Keduanya langsung membuat kita merasa Tuhan sedang berbicara kepada seluruh manusia. Ini suara Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Sebenarnya, telah lama aku mendengar Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Namun karena pendeta beragama selalu mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, mengatakan banyak hal untuk menipu dan menghentikan kita dari menyelidiki jalan yang benar. Aku tidak berani mencari tahu dan menyelidiki. Hari ini, aku merasa sangat yakin dan menemukan jalan di dalam hatiku. Syukur kepada Tuhan. Dan aku tahu cara mengenali suara Tuhan. Dalam persekutuan kalian, memang terkandung kebenaran dan kenyataan. Ini sungguh dapat menolong dan menyelesaikan kesulitan kami. Amin. Saudara-saudari, kita tidak bisa lagi ditahan. Mulai sekarang, kita harus membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.